Namaku Ethan Cole. Seorang guru sejarah dari sebuah kota kecil di selatan Inggris. Kota yang bahkan jarang diingat oleh orang Inggris sendiri. Selama 20 tahun, aku mengajar tentang peradaban, tentang Romawi, tentang Yunani, tentang Eropa. Selalu Eropa. Aku terbiasa berdiri di depan kelas sambil berkata, peradaban besar lahir di barat. Dan murid-muridku mengangguk, karena buku-buku mereka mengangguk lebih dulu. Sampai suatu hari, sebuah surat elektronik masuk ke kotak masukku. Sederhana. Tidak dramatis. Program pertukaran guru. Indonesia. 1 tahun. Indonesia. Aku mengulang kata itu pelan. Indonesia. Di kepalaku, negara itu hanyalah kumpulan potongan kabur, pulau-pulau di peta, berita bencana alam, gambar hutan tropis dan, aku malu mengakuinya, ketidaktahuan. Aku menerima tawaran itu bukan karena cinta, bukan karena kagum, tapi karena lelah. Lelah mengajar hal yang sama, lelah mendengar suaraku sendiri terdengar pintar. Lelah merasa dunia berakhir di perpustakaan tua dan silabus usang. Aku berangkat dengan 1 koper, dan keyakinan diam-diam bahwa aku akan memberi sesuatu pada Indonesia. Betapa bodohnya aku saat itu. Pesawat mendarat di Jakarta saat matahari hampir tenggelam. Langitnya bukan biru, bukan jingga seperti di Eropa. Langit Jakarta seperti api yang belajar bernapas. Udara pertama yang menyentuh wajahku bukan udara, melainkan pernyataan, hangat, berat. Hidup. Aku berkeringat bahkan sebelum sadar aku berkeringat. Di bandara aku berdiri kaku. Orang-orang bergerak cepat, bercampur suara, bahasa, tawa, pengumuman yang tak kupahami. Seorang petugas imigrasi menatap pasporku, lalu menatapku. Ia tersenyum. Selamat datang di Indonesia, Pak Guru. Pak Guru, ia tidak tahu siapa aku, tidak tahu latar belakangku, tidak tahu aku mengajar apa. Tapi ia menyebutku Pak Guru. Dan entah mengapa, dadaku terasa hangat. Lebih hangat dari udara Jakarta. Sekolah tempatku mengajar berada di pinggiran kota. Bukan sekolah internasional. Bukan gedung kaca. Dindingnya kusam. Catnya mengelupas. Kipas angin tua berputar sambil berdecit, seolah mengeluh tentang usianya sendiri. Kepala sekolah menyambutku dengan jas sederhana dan senyum yang terlalu tulus untuk disebut basa-basi. Kami tidak punya banyak fasilitas, katanya pelan. Tapi kami punya murid yang ingin belajar. Di Eropa kalimat itu terdengar seperti slogan. Di sini, kalimat itu terdengar seperti janji. Aku masuk ke ruang kelas pertamaku di Indonesia dengan langkah percaya diri. Langkah seorang guru barat yang merasa telah melihat dunia. 36 pasang mata menatapku. Mata yang tidak kosong, tidak malas, tidak sinis. Mata yang menunggu. Aku memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang rapi. Terlalu rapi. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang berbicara sendiri. Ketika aku bertanya, apakah kalian mengerti? Mereka menjawab serempak. Mengerti, Pak. Bukan iya. Bukan ya. Mengerti. Seolah mereka menghormati bukan hanya pertanyaanku, tetapi niat di baliknya. Hari-hari pertamaku penuh kejutan kecil. Murid-murid berdiri setiap kali aku masuk kelas. Mereka menunduk sedikit. Aku panik. Tidak perlu berdiri, kataku. Aku bukan pejabat. Mereka tertawa pelan. Bukan mengejek, menenangkan. Seorang siswa berkata, kami berdiri bukan karena Bapak tinggi, Pak, tapi karena Bapak guru. Di negara asalku kata guru mulai kehilangan beratnya. Di sini kata itu seperti gelar kehormatan yang tidak tertulis. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu dan indah. Aku datang untuk mengajar, tapi aku justru belajar caranya dihormati tanpa ditakuti. Suatu siang, hujan turun tiba-tiba. Deras. Tanpa peringatan, atap kelas bocor di beberapa sudut, air menetes ke lantai. Aku berhenti mengajar, mengira kelas akan kacau. Tapi tidak. Seorang murid mengambil ember, yang lain menggeser meja. Seseorang menutup buku temannya agar tidak basah. Tanpa instruksi, tanpa drama, aku berdiri di depan kelas, tidak berguna. Untuk pertama kalinya dalam karierku, aku sadar, kepintaranku tidak dibutuhkan di momen itu. Yang dibutuhkan hanyalah kebiasaan saling menjaga. Dan mereka sudah memilikinya. Di kantin sekolah, aku makan nasi dengan tangan gemetar. Bukan karena pedas, tapi karena takut salah. Seorang guru lokal duduk di sampingku. Tidak apa-apa kalau belum biasa, katanya. Indonesia tidak menilai orang dari seberapa cepat ia menyesuaikan diri, tapi dari seberapa tulus ia mencoba. Kalimat itu menancap, aku teringat betapa cepat kami di barat menilai. Aksen, kesalahan, ketidaktahuan. Di sini, ketidaktahuanku tidak dijadikan senjata, melainkan jembatan. Malam itu, di kamar kecil tempatku tinggal, aku membuka buku catatanku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi guru, aku merasa bukan orang yang paling tahu di ruangan ini. Aku merasa, murid. Aku mulai memahami bahwa Indonesia tidak berbicara dengan suara keras. Ia tidak menunjuk dirinya sendiri dan berkata, lihat aku. Indonesia menunggu,
Dan aku, yang terbiasa mengajar dengan suara yakin, harus belajar cara mendengar. Minggu-minggu berlalu, aku mulai menghafal nama murid-muridku. Bukan karena aku diwajibkan, tetapi karena mereka menyebut namaku dengan cara yang membuatku ingin membalasnya setara. Ada Raka, yang selalu duduk di depan, bukan karena pintar, tetapi karena ingin terlihat siap. Ada Siti, yang jarang berbicara, namun jika berbicara, seluruh kelas diam. Ada Bagas, yang sering tertidur, bukan karena malas, tapi karena ia bekerja malam membantu ayahnya. Di Inggris Bagas mungkin sudah mendapat surat peringatan, di sini Bagas mendapat pengertian yang tidak tertulis. Suatu hari aku memanggilnya setelah kelas, "Kau sering terlihat lelah," kataku. Ia menunduk, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin terlihat mengeluh. "Saya bantu orang tua, Pak. Kalau saya tidak sekolah, mereka sedih. Kalau saya tidak bekerja, kami susah." Kalimat itu tidak dramatis, tidak ada air mata. Justru disitulah dramanya. Aku terdiam. Seluruh teori pedagogi yang kupelajari di universitas tiba-tiba terasa ringan dan rapuh. Aku mencoba mengajar seperti biasa. Sejarah dunia, perang, revolusi. Aku bicara tentang kemajuan, tentang industri, tentang negara-negara besar. Tapi tangan-tangan di kelas ini jarang terangkat untuk membantah. Mereka bukan pasif. Mereka menyaring. Akhirnya aku bertanya, "Apa yang menurut kalian paling penting dalam sejarah?" Hening, lalu Siti mengangkat tangan. "Menurut saya, Pak, yang penting itu bukan siapa yang menang, tapi siapa yang tetap bertahan setelahnya." Kelas tetap diam. Aku ikut diam. Aku, yang selama ini mengajar tentang pemenang, baru sadar, aku jarang berbicara tentang yang bertahan. Hari demi hari aku melihat Indonesia dari celah-celah kecil. Di jalan sempit dekat sekolah, aku melihat seorang ibu menjual gorengan. Anaknya mengerjakan PR di bangku kayu kecil. Aku bertanya kenapa tidak di rumah. Ibu itu tersenyum. "Biar dia tahu hidup itu bukan cuma buku, Pak." Kalimat sederhana, tapi tidak sederhana bagiku. Di negaraku, kami memisahkan hidup dan belajar. Di sini, keduanya berjalan beriringan, kadang bertabrakan, tapi tidak saling meninggalkan. Aku mulai mengubah caraku mengajar. Aku tidak lagi memulai kelas dengan ceramah panjang. Aku mulai dengan bertanya, dan mereka mulai menjawab, perlahan, hati-hati, tapi jujur. Aku sadar, mereka tidak dibesarkan untuk bersuara keras, melainkan untuk bermakna ketika bersuara. Suatu hari aku membuat kesalahan besar. Aku berkata di kelas, "Di negara maju, sistem pendidikan lebih efisien." Aku tidak bermaksud merendahkan. Aku berbicara sebagai akademisi. Tapi aku melihat sesuatu berubah. Bukan kemarahan. Bukan perlawanan. Keheningan itu berbeda. Seorang murid di belakang, Ayu, mengangkat tangan. "Pak, kalau boleh bertanya, efisien untuk siapa?" Pertanyaan itu menelanjangiku. Aku mencoba menjawab aku gagal, karena untuk pertama kalinya aku menyadari. Aku berbicara dari menara, mereka berbicara dari tanah. Sepulang sekolah hari itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di teras kelas kosong, mendengar suara sore Indonesia. Motor, azan, tawa anak-anak, hujan yang mulai turun lagi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku datang ke sini untuk mengajar? Atau untuk mempertahankan egoku sebagai orang barat yang merasa tahu? Pertanyaan itu tidak nyaman, dan Indonesia tidak berusaha membuatku nyaman. Malamnya aku menulis lagi di buku catatanku. Indonesia tidak meruntuhkan keyakinanku dengan kekerasan. Ia melakukannya dengan kesabaran. Aku mulai melihat sesuatu yang selama ini luput dari pengamatanku. Kemiskinan di sini bukan selalu tentang kekurangan martabat, kesederhanaan bukan sinonim ketertinggalan, dan rasa hormat bukan tanda ketakutan. Suatu pagi sebelum kelas dimulai, murid-murid membersihkan kelas bersama. Aku ikut mengambil sapu. Mereka kaget. "Tidak usah, Pak." Aku tersenyum. Hari ini aku murid. Mereka tertawa. Dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar diterima. Bukan sebagai guru asing. Bukan sebagai orang barat. Tapi sebagai manusia yang sedang belajar. Aku dulu percaya, seorang guru berdiri di tengah kelas dan dunia berputar mengelilingi pengetahuannya. Indonesia mengajarkanku hal sebaliknya. Di sini, aku perlahan bergeser ke pinggir. Dan justru dari pinggir itulah aku mulai melihat dengan jelas. Perjalanan itu dimulai secara tidak sengaja. Sekolah mengadakan program kunjungan ke desa tempat beberapa murid tinggal. Bukan studi banding, bukan wisata, hanya berkunjung. Aku ikut, dengan sepatu yang salah, pakaian yang terlalu rapi, dan pikiran yang masih penuh teori. Kami menempuh perjalanan berjam-jam. Aspal berubah menjadi tanah, sinyal menghilang, peta di ponselku menyerah. Murid-murid tertawa kecil melihatku kebingungan. "Tenang, Pak," kata Raka. "Kalau nyasar nanti juga ketemu orang.
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di barat, kami percaya arah ditentukan oleh alat. Di sini, arah ditentukan oleh manusia. Desa itu sunyi, bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh suara alam. Rumah-rumah kayu berdiri tanpa pagar tinggi. Anak-anak berlarian tanpa rasa takut. Aku bertanya pada seorang warga, apakah tidak khawatir? Ia tersenyum. Kalau semua saling kenal, untuk apa takut? Aku menelan ludah. Di kotaku, kami saling mengunci pintu rapat-rapat dan tetap merasa tidak aman. Kami tiba di rumah Bagas. Rumah itu kecil, lantainya tanah, dindingnya papan. Ibunya menyambut kami dengan senyum yang seolah telah disiapkan sejak pagi. Ia menyuguhkan teh manis, sederhana, hangat. Aku menolak secara refleks, kebiasaan Eropa yang sopan dan menjaga jarak. Bagas menatapku. Kalau bapak tidak minum, ibu pikir tehnya tidak enak. Aku langsung mengambil cangkir itu. Dan saat itulah aku belajar, di Indonesia, menolak jamuan bisa lebih menyakitkan daripada menerima dengan canggung. Kami duduk di lantai. Ibunya bercerita tentang hidupnya, tentang suami yang bekerja serabutan, tentang hujan yang menentukan ada tidaknya penghasilan. Tidak ada nada mengeluh, tidak ada kata korban. Hanya fakta, diterima apa adanya. Aku ingin mengatakan sesuatu yang pintar. Aku gagal, karena semua kata yang kupunya terasa terlalu besar untuk ruangan sekecil itu. Di luar rumah, anak-anak desa berkumpul. Mereka meminta Bagas mengajari mereka membaca, tanpa diminta, tanpa jadwal. Bagas duduk di tanah, menulis huruf di papan kecil. Aku berdiri mematung. Di universitas, kami menyebut ini community learning. Di sini, mereka menyebutnya kebiasaan. Perjalanan pulang sunyi. Di kendaraan, aku melihat murid-muridku bukan sebagai siswa, tetapi sebagai manusia yang memikul lebih banyak kehidupan daripada yang terlihat di bangku kelas. Aku bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya yang membutuhkan pendidikan lebih banyak? Mereka atau aku? Beberapa hari kemudian aku jatuh sakit. Demam. Tubuhku tidak terbiasa dengan ritme ini. Aku tidak masuk sekolah. Sore harinya, ada ketukan di pintu. Raka, Siti, Ayu. Mereka membawa buah dan catatan kelas. Biar bapak tidak ketinggalan, kata mereka. Aku terdiam. Di negaraku, jika guru tidak masuk, kelas tetap berjalan, tanpa rasa kehilangan. Di sini, kehadiran bukan soal fungsi, tapi ikatan. Aku mulai kehilangan satu hal yang dulu sangat kujaga, rasa superioritas. Aku tidak lagi merasa datang dari negara maju. Aku hanya datang dari negara yang berbeda, dan perbedaan itu tidak otomatis berarti lebih baik. Indonesia tidak pernah berkata, kami benar. Indonesia hanya berkata, duduklah sebentar, lihatlah, dan aku melihat. Suatu pagi aku berkata di kelas, aku tidak tahu. Kalimat itu membuatku gemetar. Di barat, pengakuan itu berbahaya bagi seorang guru. Di sini, pengakuan itu membuat kelas mendekat. Murid-murid tidak kecewa, mereka justru tersenyum. Karena aku tidak lagi berdiri di atas mereka, aku berdiri bersama mereka. Malam itu aku menulis lagi. Aku datang ke Indonesia untuk mengajar sejarah, tapi Indonesia mengajarkanku masa depan. Masa depan, di mana manusia lebih penting daripada sistem. Aku menutup buku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut jika suatu hari aku berhenti menjadi guru. Karena aku sudah belajar hal terpenting. Cara menjadi manusia yang belajar seumur hidup. Suatu pagi, surat elektronik datang dari negaraku. Isinya singkat, formal, dingin. Kontrak pertukaranku hampir selesai. Ada tawaran untuk kembali, posisi lebih baik, gaji lebih tinggi, sekolah bergengsi. Dulu, itu adalah impianku. Sekarang, aku menatap layar lama sekali. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak tahu kemana arah langkahku harus pergi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya arti pulang? Apakah pulang berarti kembali ke tempat asal, atau ke tempat di mana seseorang dibutuhkan? Di Inggris, aku guru yang kompeten. Di Indonesia, aku guru yang tumbuh, dan perbedaan itu menghantui malam-malamku. Beberapa minggu sebelum keputusan harus kuambil, sekolah mengadakan acara perpisahan kecil. Mereka belum tahu keputusanku. Mungkin mereka hanya merasakan sesuatu. Murid-murid menampilkan lagu sederhana, tidak sempurna, tidak selaras. Tapi jujur, aku duduk di kursi kecil, dan tiba-tiba aku sadar, aku telah mengajar banyak kelas, tapi belum pernah ditinggali oleh sebuah kelas di hatiku. Aku menghadap kepala sekolah. Saya belum siap pulang, kataku. Ia tidak terkejut. Indonesia jarang membuat orang pergi dengan cepat, jawabnya. Biasanya, ia tinggal dulu di hati. Aku tertawa kecil. Tertawa yang lahir dari penerimaan, bukan kebingungan. Aku memperpanjang kontrakku. Bukan karena heroisme.
Bukan karena ingin menyelamatkan siapapun, tapi karena aku sadar, aku belum selesai belajar. Suatu hari, murid-murid bertanya, "Pak, Indonesia itu seperti apa di mata Bapak sekarang?" Aku diam lama, lalu aku berkata, "Indonesia bukan negara yang membuatku kagum karena gedungnya, tapi karena manusia-manusianya tidak pernah membuatku merasa sendiri." Mereka tidak mencatat kalimat itu, tapi aku tahu, mereka menyimpannya. Jika ada yang bertanya sekarang, apa yang diajarkan Indonesia padaku, aku akan menjawab, Indonesia mengajarkanku bahwa pendidikan bukan tentang siapa yang paling tahu, melainkan siapa yang paling peduli. Bahwa hormat tidak pernah diminta, ia diberikan. Bahwa rumah tidak selalu ditemukan di peta, tetapi di tempat di mana seseorang diizinkan untuk tumbuh tanpa dihakimi. Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak membutuhkan jawabannya, karena aku tahu satu hal dengan pasti. Aku mungkin datang dari jauh, tapi Indonesia tidak pernah membuatku merasa asing.